akan ngasih tahu caranya memilih oli mesin terbaik untuk motor kamu ya. Parameternya apa, kode-kodenya yang ada di oli mesin ini banyak. Ikuti pemaparan Mister berikut ini. Ikutinnya sampai tamat ya, jadi supaya kalian gak salah kaprah dalam memilih oli mesin ya. Kalau sebelumnya Mister mereview tentang oli samping, sekarang tentang oli mesin. Sama halnya seperti merek oli samping di Indonesia banjir oleh merek-merek pelumas ya, yang sangat banyak beragam mereknya dari mulai BUMN, Pertamina, dan yang lainnya gitu, yang mulai impor, ada yang dirakit di lokal, ada yang impor ya. Sekarang kita mulai review. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah untuk peruntukannya. Pertama yang harus diperhatikan adalah jenis peruntukan, dan untuk oli mesin dikategorikan menjadi dua ya kodenya. Kode MA dengan kode MB. Nah, contoh kode MA seperti apa? Nah, ini contohnya ya, kode MA ya. Dan ini contohnya kode MB. Nah, ini contohnya yang kode MB ya. Perbedaan kode MA kode MB itu apa? Dan ada lagi satu lagi juga, MA2. Nah, ini bahas. Nah, nanti MA2 bahas aja belakangan ya. Fokus ke MA MB. Jadi, kode MA itu diperuntukkan untuk motor berkopling basah ya. Maksud kopling basah itu koplingnya yang terendam oli. Contoh seperti motor bebek, motor sport, yaitu koplingnya terendam oli ya. Itu MA. Dan kode MB, nah ini untuk motor kopling kering, seperti contohnya motor Matic atau motor sport ya, motor moge gitu yang kopling kering. Nah itu ya, jangan salah pilih, jangan sampai kamu motor ini untuk kopling basah dipakai untuk kopling kering, atau sebaliknya ini motor kopling kering dipakai di kopling basah. Tapi kebanyakan untuk sekarang, untuk jasa MB udah ada gambar ya. Biasa selain ada kode MA, kode MB, biasanya disertai gambar ya. Kalau ini Matic, tentunya untuk motor Matic ya, biasanya, jadi supaya nggak ketuker. Nah kalau ini juga MA untuk kopling basah, kodenya motor sport, jadi supaya nggak ketuker. Sebetulnya tanpa melihat kode MA dengan MB juga, kita sudah bisa lihat ini untuk apa, motor Matic, kopling kering. Ini untuk apa, motor sport, berarti kopling basah. Tapi kadang tidak setiap produsen mencantumkan gambar ini gitu. Jadi kalau yang nggak ada gambarnya, kalian bingung, patokannya tetap pada MA dan MB-nya ya, oke? Selanjutnya ada juga yang MA2. Nah, ini kan MA dengan MA2, apa sih bedanya Mister? Ini enduro biasa dengan enduro racing. Nah, MA dengan MA2 kualitasnya lebih bagus MA2. Ini pada bahan aditifnya ya. Jadi kalau kalian pilih oli, makanya ini lihat, enduro biasa dengan enduro racing beda ya, MA2. Jadi bagus MA2 ya. Jadi kalau kalian pengen kualitas oli yang bagus untuk kopling basah, carinya yang MA2 ya, meskipun MA bisa aja ya. Itu kodenya MA dengan MA2, bedanya pada aditif dan kualitasnya lebih bagus MA2. Dan ingat, untuk kode MB untuk motor kopling kering, untuk kopling Matic atau moge ya. Jadi jangan salah, meskipun ada gambarnya, meskipun ini gambar Matic dan ini gambar motor sport ya, tapi tetap ya, kalian harus perhatikan peruntukan ya. Jadi pertama itu peruntukan dari jenis peruntukan, yaitu dari jenis kode ya. Kode jaso, kode yang di sini MA ya dengan MB. Oke, itu ya untuk peruntukannya. Parameter selanjutnya yaitu dari kualitas. Nah, kualitas ya. Selain tadi ada jaso MA, jaso MB, ada lagi kualitasnya, tapi memang tidak setiap produsen menuliskan kode ini, ada yang cuma melewat gambar aja itu ya untuk peruntukan. Selanjutnya kualitas. Kualitas biasanya untuk, nah ini kualitas yang unik di sini. Di sini kualitas itu agak sedikit unik. Kalau pada oli samping kualitasnya itu banyak standarnya, standar jaso. Kalau pada oli mesin banyak standarnya, standar API. API itu American Petroleum Institute, jadi standarnya standar Amerika. Kalau jaso standarnya standar Jepang, meskipun ada yang mencantumkan kedua-duanya. Jaso iya, API iya gitu ya. Jadi API itu American Petroleum Institute ya. Seperti di sini nih. Nah, ini ada kodenya API SF. Nah, ini ya untuk Evalu. Di sini jangan lihat mereknya, ini hanya contoh doang. Nah, selanjutnya ini kita lihat. Nah, ini yang dua. Ada API-nya juga, ada jasonya juga, API SM, jaso MA2 ya. Nah, ini ya MA2 itu yang peruntukan itu ya. Nah, ini seperti yang bisa sebutkan, ada yang mencantumkan keduanya, ada yang mencantumkan satu aja. Ini dua, jaso ada, API ada ya.
Nah, kayak ini nih. Nah, ini MA. Oke. Itu ya. Melihat kualitasnya gimana sih Mister? Melihat kualitasnya kayak ini nih. Melihat kualitasnya, nah lihat ukuran belakangnya, bagian belakang ya. SL, nah kode belakang, ingat kode belakang itu menunjukkan kualitas. Kayak ini nih, SF ya, SF. Nah, SF ya. Kode belakang itu menunjukkan kualitas, jadi kita fokusnya pada kode belakang ya, SF. F, jadi makin mendekati Z, jadi makin bagus ya, seperti ini nih. Nah, kita bandingkan ini nih contoh ya. Ini Mesran Super dengan Epalu Runner ya. Contoh ini tidak memihak kedua belah pihak. Yang ini apinya api SF ya. Ini apinya api SG. Bagus mana Mister? Ini dengan api SF dengan SG. Ya kita hitung aja. A B C D E F G berarti F G berarti kualitasnya lebih bagus G dong. Ini kan SF. F, G, H, I, J, K, L, M, N selanjutnya seterusnya sampai Z. Jadi mendekati angka Z makin bagus. Jadi di sini untuk jasa SF dengan SG jadi bagusan SG. Jadi ini tingkat lebih tinggi daripada ini ya. Jadi ini tidak melihat merek ya, hanya contoh kebetulan di bengkel adanya ini doang. Nah itu ya. Contoh aja kita ada yang ini nih, ini lebih bagus lagi nih. Ini bukan membela merek sel ya. Ini kualitasnya SM. Wah ini bagus nih. M ini bandingkan ini. G, H, I, J, K, L, M. Berarti ini 6 tingkat lebih tinggi, lebih bagus. 6 tingkat lebih bagus ini kualitasnya dibanding dengan ini. Jadi makin mendekati angka Z, makin bagus ya. Itu untuk kualitas ya, makin mendekati angka Z makin bagus. Dan ada juga yang kalau sama untuk yang kualitasnya mencantumkan double, maksud doublenya seperti ini. Nah seperti ini kan. Api SM, nah jasa MA2 kan lebih bagus daripada MA biasa kan, seperti ini MA biasa kan. Nah ini MA2 berarti lebih bagus. Nah ini sama dengan Ondelo Racing, kodenya MA2. Nah kode Jaso biasanya MA2. Nah MA2 ini apinya standar Amerika SM. Jadi ini bagus ya. Enduro Racing dengan ini sel bagus. Tapi ini tidak membela merek. Ini kebetulan hanya contoh aja. Di sini hanya mereknya merek itu yang kita punya ya. Jadi memang ya kita harus selektif memilih, tidak melihat merek tapi melihat kualitas. Selanjutnya yang double api. Maksud double api itu gimana lagi sih Mister? Jangan bikin bingung. Oke, jangan bingung-bingung. Mister jelaskan ya. Nah, double api seperti ini nih. Api SG CD. Api SJ CF ya. Api SJCF ya, sama ini api SFCC. Ini yang double ini maksudnya apa sih? Yang double begini itu bikin bingung. Oke jangan bingung. Nah kalau ini kan cuma satu SG aja, nggak ada kayak gini ya, nggak ada kayak gini SFCC. Nah kayak gini maksudnya Mister. Oke kita jelaskan ya. Mister jelaskan sedetail-detailnya, jangan bingung, jangan salah kaprah. Jadi huruf S, nah ini S, itu untuk mesin bensin. Nah S ya, jadi depan ya. Jadi di sini ada kode bagian depan itu S ya. Dan ini kode depannya C. Ini abaikan yang belakang ya, kode-kode belakang ini kualitas ya. Makin mendekati angka Z makin bagus, makin mendekati angka Z makin bagus. Nah ini SF itu bisa digunakan pada dua jenis mesin. Yaitu bisa digunakan pada mesin bensin dan pada mesin diesel. Apa sih alasannya? Karena ini ada dua kode. Jadi S pada mesin bensin itu artinya S itu artinya spark. Spark itu api alias busi. Jadi pada mesin bensin dinyalakan oleh busi ya. Jadi kodenya S. Jadi artinya S itu spark alias api alias busi ya. Jadi pada mesin bensin dinyalakan oleh api busi. Dan pada ini mesin diesel artinya C. Nah C itu artinya, C itu kompresi ya, seperti ini nih. Nah C itu kompresi karena pada mesin diesel, mesin itu dinyalakan oleh kompresi mesin. Jadi pada mesin diesel tidak ada businya. Jadi si mesin bahan bakar itu menyala karena kompresi mesin yang sangat tinggi.
Itulah alasannya kenapa mesin diesel tidak ada busi, karena cukup dengan kompresi yang sangat tinggi sehingga menghasilkan panas dan membakar. Ya, karena kompresi panas menimbulkan api dan terbakar. Jadi kalau pada oli yang ada kode 2 begini, berarti bisa digunakan pada mesin bensin, bisa digunakan juga pada mesin diesel ya. Ini untuk mesin bensin kualitasnya G, untuk mesin diesel kualitasnya D. Selanjutnya dari segi bahan ya. Dari bahan ada apa, Mister? Ada 2, mineral dan sintetik. Contoh. Nah, kayak ini sintetis ya. Kalau pada mesin yang sintetis pasti ada tulisan sintetis, bahan oli sintetis pasti ada tulisan sintetis. Tapi kalau pada yang bahan mineral biasa tidak ada tulisan mineral. Berarti kalau tidak ada yang tulisan mineral, kalau tidak ada tulisan sintetik, berarti itu bahannya mineral ya. Mineral itu minyak bumi ya. Tapi kalau ada tulisannya sintetik, berarti itu bahannya sintetik. Jadi pada unggul mana sih sintetik dengan mineral? Tentunya unggul sintetik, karena pada sintetik itu molekulnya lebih kecil ya. Jadi gampang meresap ke sela-sela metal logam yang bergerak ya. Dan penguapannya pada sintetik itu lebih rendah ya. Kayak ini mineral, ini sintetik, penguapannya rendah. Makanya sintetik itu rata-rata apinya itu gede-gede, nilai kualitasnya gede-gede. Kayak ini SM ya, kayak ini kan SN kan, dia KL MN, ini M sama N, wah kualitasnya jauh. Sementara yang bensin biasa, yang mineral biasa paling SG, SF ya. Jadi mineral, tapi tidak semuanya mineral ini ya, tidak semuanya mineral jelek kualitasnya, ada yang mineral bagus. Kalau ini sintetik oil, berarti ini sintetik ya, bahannya sintetik. Nah itu dari segi kualitas, sintetik sama mineral bagus mana? Bagus sintetik. Jadi kalian silahkan pilih, lihat di kemasan ada tulisan sintetik, pasti sintetik. Kalau tidak ada tulisan sintetik, pasti itu mineral ya. Itu ya dari segi bahannya ya. Terus kekentalan, nah kekentalan di sini. Contoh ini 10W40 dibandingkan dengan ini aja, enduro racing dengan enduro biasa aja, supaya sama mereknya. Nah ini nih contoh kekentalannya 20W50, sementara ini lebih encer lagi. Nah ini kan 10W40, nah 10W40 sementara ini 20W50. Nah ini encer ya. Encer mana? Ini kenapa enduromatic, enduro racing dengan enduro biasa? Biasa untuk motor balap ya, memerlukan oli yang lebih encer untuk putaran mesin yang tinggi, jadi tidak terhambat karena oli yang kental ya. Makanya enduro racing lebih encernya, dan ini lebih kental. Dan ini cocoknya untuk apa sih, Mister? Ya sebetulnya mau kental mau encer cocok-cocok aja sih, udah sesuai iklim tropis di Indonesia. Tapi untuk yang kental itu memang ada istilah lebih cocok untuk motor lama. Iya sih, emang iya cocok untuk mesin lama. Motor-motor jadul iya lebih cocok karena suara mesin jadi lebih halus. Sementara kalau yang encer jadi suara mesin lebih berisik, karena encer tidak meresap, tidak meredam suara ya karena encer. Tapi tidak begitu juga. Ada mesin modern juga yang memerlukan oli kental seperti ini. Ada yang memerlukan oli encer seperti ini juga ada ya. Jadi sesuaikan kebutuhan spesifika mesin. Kalau mesin saya suka pakai ini 10W40, jadi suka pakai yang encer kalau misalnya karena sering ngebut gitu. Walaupun Mister bukan motor balap tapi sering ngebut ya. Itu ya pemilihan keenceran, kekentalan. Selanjutnya apa lagi nih? Nah selanjutnya ini Mister ada kasih 2 contoh nih. Ini oli mobil ya, yang ini selebihnya yang ini. Nah ini oli mobil. Nah, ini selain ketiga contoh, ini contoh ya, tidak mewakili merek. Ini ketiga contoh ini adalah oli mobil, dan itu semua oli khusus motor. Itu, nah pertanyaannya Mister, bisa nggak oli mobil dipakai di motor atau oli motor sebaliknya dipakai di mobil? Ya pada dasarnya sih bisa-bisa aja gitu. Bisa aja oli motor memakai oli mobil, tetapi yang lebih maksimalnya itu memang oli motornya pakai oli motor. Selanjutnya tetap harus ada NPT ya. Nah harus ada NPT ya, nomor NPT untuk menunjukkan kualitas. Ini nomor pelumas terdaftar dikeluarkan oleh Deptam BNRI ya. NPT, selain NPT udah berlaku juga SNI ya. Di sini SNI, meskipun SNI itu baru berlaku mau sekarang-sekarang. Nah ini SNI ya, SNI. Meskipun belum kemarin itu belum wajib pelumas SNI, tapi untuk bulan sekarang udah wajib SNI.
Dan ini yang sudah enduro udah menerapkan SNI udah lama, ini SNI udah ada SNI ya.